Hola, teman-teman penikmat film. Hari ini kita ngobrolin film drama remaja yang jujur aja dari judulnya gue sempet ngira ini adaptasi lagu Sisi-Sisi Bertaut Rindu. Judulnya manis, film yang dari poster dan trailernya kelihatan sweet, romantis, remaja banget. Ya cukup menjanjikan lah. Film yang katanya tentang cinta, katanya tentang luka batin, katanya tentang mimpi dan orang tua. Tapi ya, nyatanya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum masuk ke dalam ceritanya, mari kita sepakatin dulu satu hal. Gua nggak akan bahas soal kontroversi judul film versus judul lagu. Udah banyak yang ngomongin, dan jujur, yang lebih menarik buat gua sih isi filmnya. Karena ya, kadang film yang judulnya puitis, ternyata isinya malah bikin pengen minta refund waktu. Tapi tenang, kita bahas jujur, santai, dan seobjektif mungkin. Gua nonton film ini tanpa ekspektasi tinggi. Bener-bener modal duduk, popcorn, dan mindset ya udah, lihat aja dulu. Film ini ceritanya tentang Jovanka, cewek SMA yang baru aja pindah karena orang tuanya cerai. Dia ketemu cowok misterius bernama Magnus, anak seni yang pendiam, gloomy, tapi ganteng. Jadi ya bisa dimaklumi kenapa Jovanka tertarik. Seiring waktu, mereka makin dekat. Jovanka yang rame, Magnus yang pendiam, classic trope, opposites attract. Tapi ternyata Magnus punya masalah yang dalam. Tekanan dari orang tua, depresi sampai rasa nggak berharga. Tapi masalahnya, ini semua cuma disebut bukan ditunjukin. Jadi bukannya kita simpati, malah jadi bingung. Ini Magnus beneran depresi atau cuma lelah disuruh ikut ekskul? Semuanya terasa sepotong-sepotong. Gua ngerasa banget film ini niatnya bagus. Pengen ngangkat isu kesehatan mental remaja, tekanan dari keluarga, cinta pertama yang menyembuhkan. Tapi eksekusinya kurang greget. Magnus yang dibilang depresi, tapi di layar malah kelihatan kayak abis main basket terus ngantuk. Jovanka yang harusnya jadi support system malah kadang lebih mirip. Stalker Genit yang gak kenal waktu. Chemistry-nya pun tipis. Gue nonton ini ngebayangin teman tapi menikah atau Dylan yang bikin kita senyum-senyum sendiri. Tapi di sini lebih banyak meringis sambil nahan geli. Dialognya kadang cringe overload. Tapi bukan berarti semuanya zonk ya. Gue harus ngakuin, Zara masih cocok banget kalau disuruh jadi cegil lincah anak SMA. Natural. Masih kebayang vibes dia di Virgo and the Sparklings. Ari Irham surprisingly di sini lebih mendingan dibanding penampilan dia di Rego Nyowo. Kita bisa lihat ada usaha dari dia buat nunjukin tekanan batin, rasa nggak pantas, dan beban dari ekspektasi keluarga. Walau belum maksimal, tapi progresnya ada. Tapi lagi-lagi sayangnya naskahnya nggak bantu. Banyak adegan yang kesannya dipaksakan terlalu cepat, atau bahkan nggak masuk akal. Contohnya, romansa Jovanka and Magnus tuh berkembang cepet banget. Tiba-tiba suka, tiba-tiba deep talk, tiba-tiba pelukan, terus tiba-tiba filmnya kelar. Kayak lo baru mesen makanan di resto, belum sempet duduk udah dibungkusin buat dibawa pulang. Semua itu cuma lewat sepintas, gak digali dalam, gak dikasih napas. Cerita jadi datar dan gak punya momen yang nempel di hati. Jujur, banyak banget adegan yang berasa random. Dan jangan tanya soal makeup anak SMA-nya ya. Full glam, rambut klimis, highlighter kinklong. Ini anak SMA, kalau sampai Kang Deddy tahu, mereka kayaknya dimasukin barak sih. Dan elemen dramanya pun gak jelas. Ini mau fokus ke romance, ke keluarga, ke isu mental health, karena semuanya dimunculin, tapi gak ada yang benar-benar dikulik dalam. Ditambah lagi, please deh, kalau gak bisa bahasa Sunda, gak usah dipaksain. Gua ngerti banget film ini pengen ada sentuhan lokal, ada nuansa Bandung, ada dialog Sunda, tapi kalau yang ngomong bahasa Sunda aja kaku dan kedengeran maksa, mending gak usah dipaksain. Dan ya, tone film ini kayak pengen jadi Dylan, tapi nggak punya Dylannya. Cinta remaja yang pengen diseriusin, tapi eksekusinya masih setengah hati. Satu hal yang lumayan gue tangkap dari film ini adalah soal pertentangan antara keinginan anak dan ambisi orang tua. Apakah anak wajib selalu nurut, atau orang tua harus belajar percaya? Tema ini kuat, tapi disajikan kurang tegas. Padahal ini bisa jadi jantung film. Ada kritik halus ke budaya anak harus nurut orang tua tanpa memperhitungkan keinginan dan mental si anak. Di situ kita diajak mikir, apakah jadi anak berarti kita harus selalu ngertiin orang tua? Atau orang tua juga punya tanggung jawab buat ngerti anaknya?
Film ini sempat nyentil pertanyaan itu, walau sayangnya gak dijawab tuntas. Ada satu kalimat di film ini yang cukup ngena. Kehancuran adalah langkah pertama menuju pemulihan. Dan gue rasa itu jadi simpulan film ini. Meskipun banyak bagian yang terasa hancur, masih ada sisi yang bisa diselamatkan. Film ini gak buruk, tapi juga belum kuat. Bertaut Rindu adalah film yang punya niat baik, tapi belum cukup rapi buat bikin kita baper. Ceritanya pengen dalam, tapi malah tenggelam. Aktingnya pengen emosional, tapi malah bikin geli-geli sendiri. Tapi kalau lo tipe penonton yang demand film remaja ala FTV, yang penting ada cinta-cintaan dan soundtrack mellow, mungkin film ini bisa jadi guilty pleasure lo. Kalau enggak, ya mungkin cukup nonton trailernya aja. Masih ada potensi, tapi butuh penulisan yang lebih fokus dan karakter yang lebih hidup. Gitu dulu obrolan kita kali ini. Lo sendiri gimana? Udah nonton Bertaut Rindu? Ngerasa cringe juga nggak? Atau malah suka banget? Tulis di kolom komentar, kita ngobrol di situ. Sampai jumpa di review selanjutnya, dan jangan lupa, kadang rindu memang bertaut, tapi jangan saya logika ikut ditinggal cuma karena cinta. Cheers, teman-teman penikmat film. Bye-bye.